Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok H akan mempresentasikan tentang penegakan hukum di Indonesia. Pertama, di sini ada saya sendiri, Salsabila Alif Safira. Kedua, ada Dia Akmalion. Tiga, ada Hemas Yordania. Empat, ada Nadia Nurul. Dan lima, ada Nandita Fitriani. Materi pertama akan disampaikan oleh rekan saya. Untuk menjawab pertanyaan pertama, yaitu apakah penegakan hukum di Indonesia sudah berkeadilan sepenuhnya? Jawaban kami yaitu belum berkeadilan sepenuhnya, karena para penegak hukum masih belum menjalankan hukum dengan baik. Bahkan ada istilah untuk penegakan hukum di Indonesia yang sangat populer, yaitu tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Karena hukum sehebat apapun tidak akan berjalan tanpa adanya penegakan dari para elemen aparatur hukum itu sendiri, seperti penasihat hukum, jaksa, hakim, petugas sipir pemasyarakatan, dan yang lainnya. Lemahnya penegakan hukum di Indonesia saat ini dapat dilihat dari kenyataan penyelesaian kasus-kasus besar seperti korupsi atau bahkan kriminalitas yang tidak pernah ada habisnya. Nah, dengan adanya praktek KKN tadi itu menyebabkan keadilan ini tidak dapat ditegakkan dan hanya ditegakkan pada atau sumber daya saja. Sedangkan jika dilihat dari situ tadi, hal ini akan melibatkan rakyat kecil. Namun, di samping itu, masih ada beberapa juga penegakan hukum di negara ini yang berkeadilan. Udah. Nah, yang selanjutnya saya akan menyampaikan contoh bahwa ada penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia ini. Nah, ada suatu hakim Anwar Usman. Beliau adalah hakim MK yang bijaksana dan berprinsip dalam menjalankan tugas selama ini dengan meneladani Rasulullah bahwa penegakan hukum dan keadilan harus diberlakukan terhadap siapapun tanpa kecuali. Beliau juga merupakan sosok sederhana yang memiliki total kekayaan sebesar 5 miliar menurut LHKPN resmi KPK tahun 2019 dibandingkan aparat peradilan lainnya yang punya kekayaan lebih besar, tapi hasil korupsi, tapi yang memang pelaku korupsi. Nah, beliau juga pernah menangani sengketa Pilkada Lebak dan Gunung Mas bersama hakim lainnya, dan salah satunya ada ex-hakim Akil Mokhtar di situ, yang mana terjerat kasus suap sengketa Pilkada. Nah, Hakim Anwar ini juga diperiksa oleh KPK saat itu, tetapi sebagai saksi. Nah, inilah yang menunjukkan bahwa beliau tidak terlibat dalam kasus suap tersebut, dan juga menunjukkan bahwa beliau sebagai salah satu contoh aparat penegak hukum yang baik atau mematuhi aturan hukum yang berlaku dan mengikuti menerapkan nilai-nilai Pancasila. Nah, semoga tetap beliau pertahankan. Kalau dari masyarakatnya, misal seperti melaporkan tindak asusila, pembunuhan, dan kasus lainnya kepada pihak berwenang, mematuhi protokol kesehatan selama pandemi sebagai wujud mematuhi peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2020 tentang PSBB. Lalu jika ada pelanggar, diperingatkan atau dikenai sanksi oleh aparat yang berwenang dan pelanggar menerima konsekuensinya. Nah, itulah yang menunjukkan sebagian masyarakat sadar akan hukum dan ikut terlibat membantu menegakkan hukum. Dan masih ada contoh lainnya lagi yang menunjukkan penegakan hukum juga diterapkan dengan adil di Indonesia. Nah, selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Hemas. Baik, ini ada contoh penegakan hukum belum berkeadilan. Ex-Hakim Akil Mukhtar terkena kasus korupsi dalam pengurusan sengketa pilkada. Akibatnya dipenjara seumur hidup. M. Akil Mukhtar, beliau divonis hukuman penjara seumur hidup dan denda 10 miliar karena menerima hadiah terkait pengurusan 10 sengketa pilkada di MK dan tindak pidana pencucian uang. Pasal yang dikenakan Akil Mukhtar, KPK memberikan dakwaan berlapis kepada Akil Mukhtar, yakni dijerat dengan UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau TPK dan UU Tindak Pidana Pencucian Uang atau TPPU. Dakwaan ke-1, primer, Akil dijerat dengan 6 pasal, yakni 4 pasal UU Pemberantasan TPK dan 2 pasal UU TPPU. Uang hasil menerima suap tersebut disembunyikan atau disamarkan dengan cara menempatkan sejumlah uang pada rekening atas nama Civi Ratu Samagat dalam 63 transaksi. Lalu menempatkan sejumlah uang pada rekening pribadi,
membelanjakan atau membayarkan kendaraan bermotor dengan rincian pembelian mobil Ford Fiesta tanggal 28 Mei 2011 dan pembelian Toyota Kijang Innova pada tanggal 17 April 2012. Menukarkan mata uang asing ke dalam rupiah. Lalu menitipkan uang kepada Muhtar Effendi sebesar 35 miliar rupiah di BPD Kalimantan Barat cabang Jakarta. Perbuatan lain atas harta kekayaan Akil Mukhtar dipindahkan dan disimpan uang sebesar 2,7 miliar dari kamar Akil ke dalam lemari yang berada di dinding kedap suara pada ruang karaoke rumah dinas Akil Mukhtar. Permasalahan utama, moralitas aparat penegak hukum masih rendah. Dan bersamaan dengan itu, integritas masyarakat atas kesadaran hukum juga masih lemah, sehingga melahirkan para penegak yang kurang baik. Artinya, masalah utama penegakan hukum di Indonesia atau negara-negara berkembang, khususnya Indonesia ini, bukanlah pada sistem hukum itu sendiri, melainkan pada kualitas manusia yang menjalankan hukum penegak atau penegak hukum itu. Dengan demikian, peranan manusia yang menjalankan hukum itu atau penegak hukum itu menempati posisi yang sangat-sangat strategis. Masalah transparansi penegak hukum berkaitan erat dengan akuntabilitas kinerja lembaga penegak hukum atau itu masuk ke dalam ranah KKN dan sebagainya. Nah, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 99 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme telah menetapkan beberapa asas. Asas-asas tersebut mempunyai tujuan, yaitu antara lain seperti pedoman bagi para penyelenggara negara untuk dapat mewujudkan penyelenggaraan yang mampu menjalankan fungsi dan tugasnya secara sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab. Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat yang hendaknya mempunyai kemampuan yang sesuai dengan aspirasi masyarakat. Artinya mereka harus dapat berkomunikasi dan mendapatkan pengertian dari golongan sasaran mereka atau masyarakat itu, di samping mampu membawakan dan menjalankan peranan yang dapat diterima oleh mereka. Nah, golongan panutan juga harus dapat memilih waktu dan lingkungan yang tepat di dalam memperkenalkan norma-norma atau kaedah-kaedah hukum yang baru, serta memberikan keteladanan yang baik tentunya bagi mereka sasaran atau masyarakat luas. Namun sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa salah satu penyebab lemahnya penegakan hukum di Indonesia ini adalah masih rendahnya moralitas aparat penegak hukum. Hakim, ada polisi, jaksa, lalu ada advokat seperti kita, mahasiswa hukum, serta judicial corruption yang sudah terlanjur mendarah daging, ya kebudayaan korupsi ini. Sehingga sampai saat ini pun menurut saya sulit sekali untuk diberantas, karena judicial corruption ini jelas menyulitkan penegak hukum di Indonesia, karena para penegak hukum yang seharusnya menegakkan hukum malah terlibat dalam praktek KKN atau korupsi, sehingga sulit diharapkan bisa ikut menciptakan pemerintahan yang baik, bersih, good governance istilahnya. Apabila lembaga-lembaga hukum, hakim, jaksa bertindak profesional, jujur, dan menerapkan prinsip-prinsip good government, mungkin semua itu tidak akan terjadi. Beberapa permasalahan mengenai penegakan hukum tentunya tidak dapat dilepas dari kenyataan bahwa fungsinya hukum sangatlah bergantung pada hubungan yang serasi antara hukum itu sendiri dan penegak hukum, fasilitasnya, serta masyarakat yang diatur oleh hukum itu. Jadi, penegakan hukum di Indonesia kurang begitu adil menurut saya, karena adanya penegak hukum itu sendiri yang menurut saya kurang memiliki integritas menurut saya. Jadi adanya perlu bagaimana cara kita untuk menciptakan generasi-generasi yang berintegritas dan menciptakan input yang baik terhadap para penegak hukum tadi yang saya sebutkan, seperti hakim, polisi, jaksa, dan advokat. Jadi mereka tidak akan pernah tergiur akan KKN. Meski saya pun tidak bisa menjanjikan bahwa ketika menjadi advokat, polisi, ataupun jaksa, saya tidak bisa menjamin bahwa saya tidak akan korupsi. Namun kita terus berusaha dan menciptakan generasi yang lebih baik. Terima kasih. Solusi yang akan kita berikan adalah yang pertama, menguatkan iman serta ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, menerapkan perilaku sesuai Pancasila dan UUD 1945.
menjauhkan diri dari sikap sogok-menyogok atau transparansi, lalu memandang bahwa semua warga memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Maksudnya adalah hukum bersifat tegas dan harus diberikan kepada siapa-siapa saja yang melanggar peraturan. Tidak peduli bahwa orang tersebut adalah orang yang memiliki kedudukan penting ataupun masyarakat biasa. Semua harus mendapat sanksi atas apa yang telah dilanggar. Pihak yang berwenang harus tegas dalam memberikan sanksi bagi pelanggar. Selain itu, kesadaran masyarakat juga diperlukan dalam upaya penegakan hukum di Indonesia. Masyarakat dan pihak yang berwenang dapat bekerja sama untuk menegakkan hukum. Dengan demikian, penegakan hukum di Indonesia akan sesuai dengan prinsip keadilan. Ini adalah sumber referensi yang kita pakai. Terima kasih, sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.